Kita berdapatan lagi di kesempatan kali ini di gelaran atau di program Bobo Pandiran, dan tentu saja saban hari Senin kami hadirkan berbagai instansi terkait yang ada di kota Banjarmasin atau di kota Seribu Sungai ini. Nah, di kesempatan kali ini kita coba mengangkat mengenai kehadiran damkar atau Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ada di kota Banjarmasin. Nah, mungkin hanya sebagian orang aja yang tahu apa sebenarnya dinas ini, apa fungsi dinas ini. Nah, apakah hanya fungsinya memadamkan kebakaran saja atau bagaimana? Nah, kesempatan kali ini kami hadirkan Kabid Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, Pak Marliansah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sibuk, Pak ya? Sibuk. Tapi alhamdulillah Pak bisa datang kesempatan kali ini. Dan sebagaimana kita angkat tadi topik kita, Pak, berkaitan dengan kehadiran Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Banjarmasin. Sebenarnya kita pengen tahu dulu, Pak, sebenarnya dinas ini apa, Pak? Dinas apa nih, Dinas Pemadam Kebakaran ini? Oke, ada pemirsa sekalian. Nah, sebenarnya dinas ini baru aja Pak terbentuk Pak pada 2022, tepatnya pada tahun itu. Terus untuk pejabatnya baru diisi pada Februari awal termasuk saya yang mengisi tempat-tempat itu. Sebenarnya dinas ini ya terdiri satu kepala dinas, satu sekretaris, dua bidang Pak. Ada dua bidang sebenarnya. Satu bidang pencegahan yang sekarang saya jabat, ada dua kasih itu Pak, ada kasih infeksi dan kasih SDM Pak, terkait SDM, pengembang SDM. Nah, yang dua ada kasih ada kabit pemadaman dan penyelamatan. Yang ini ada juga dua kasih, satunya kasih pemadaman dan penyelamatan, satu kasih sarana safasnya Pak. Iya. Jadi ada dua bidang yang kita tangani, khususnya di bidang pemadam kebakaran nih, ya salah satunya di samping pemadam kebakaran juga kita punya tugas yang lain, penyelamatan. Berarti ada tambahan, Pak? Iya, itu yang perlu masyarakat tahu. Yang mungkin masyarakat masih belum tahu, Pak. Nah, kalau tadi Pak Marli membedakan bahwa dinas ini baru terbentuk tahun 2022 awal, Pak. Iya, 2022 awal. Nah, ini mungkin sekali lagi ada warga di Kota Seribu Sungai belum tahu sebenarnya tugas-tugas dari damkar ini apa aja, Pak? Sebenarnya tugas dari damkar ini ya utamanya emang pemadaman ya. Iya, Coba ada tugas yang lain juga yang khususnya di bidang kita itu di pencegahan ini memberikan sosialisasi terkait pemadam kebakaran itu tadi. Nah, itu yang masyarakat mungkin belum banyak tahunya Mbak dinas ini. Untuk memadamkan api sebenarnya ada tugas-tugas yang lain yang lebih banyak, termasuk kita sampai sekarang ini juga kita baru-baru juga Pak melakukan inspeksi ke bangunan gedung terkait proteksi kebakarannya. Iya. Itu yang kadang-kadang masyarakat belum tahu. Jadi sebenarnya dinas ini cukup banyak tugasnya itu, Pak? Banyak sekali Pak. Banyak sekali tugasnya. Jadi salah satunya adalah kebakaran. Nah, kalau kita bicara masalah kebakaran, kalau misalkan ada kebakaran, apa yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran ini? Terutama kalau kita tahu pemadam kebakaran yang kita menjalankan sesuai SOP Pak. Pertama kita mungkin dapat informasi jelas bahwa ada pemadam kebakaran. Yang kedua kita yang kenal dengan respon time 5 menit Pak. Nah, yang pertama 5 menit persiapan untuk menuju lokasi untuk kebakaran, terus 5 menit menyasar ke lokasi, dan 5 menit itu mempersiapkan untuk melakukan pemadaman Pak. Iya. Jadi ada 15 menit yang SOP kita jalankan setelah kita tahu ada kebakaran itu. Jadi 15 menit. Jadi ketika kita mendengar ada laporan melalui WA atau apa tuh langsung iya, bergerak, Pak? Persiapan armada kita, tenaga operasional kita siap mempersiapkan diri. Berarti mereka selalu standby, Pak? Standby Pak, 24 jam mereka standby. Iya, standby mereka. Iya, ada berapa orang Pak biasanya di? Nah, kalau kita terbagi 4 regu ya. Sementara ya Bapus 4 regu. Ini satu regunya Bapus 8 jam per 8 jam. 8 jam ada 3 regu, satu istirahat biasanya. Iya. Nah, biasanya kalau satu personel ini mungkin kalau tulak ke lapangan itu kalau ada pemadam kebakaran nih mungkin sampai 6 itu peak minimal 2 buah armada kita turun. Ada 12-nya. Terus yang satu regu itu ke anggotanya mungkin sampai 15-nya, yang sisanya mungkin yang penyelamatan tadi Pak, request untuk
hal penyelamatan. Iya, berarti dalam 3 regu itu ada 3 barisan pemadam kebakaran atau 3 mobil kah Pak yang ada di sana Pak? Satu aja Pak. Kita Satu mobil. Kita berbagi jam Pak. Oh, jamnya Iya, aja. per 8 jam ganti shift. Hmm. Per 8 jam kita ganti shift itu. Jadi yang bertugas itu sekitar 15 orang aja Pak. Iya. Iya. Nanti selesai dari jam 7 sampai jam 3 plus 8 jam. Ganti lagi regu berikutnya. Seterusnya begitu. Ya. Nah ini apakah pemadam kebakaran kalian pendataan Pak ketika berada di lapangan atau pendataannya diserahkan ke BPBD Pak? Sebenarnya kita melakukan pendataan juga setelah kebakaran itu emang ada petugas kita untuk mendata berapa sih berupa rumah yang berapa kakak itu ada kita. Cuma kita dikoordinir juga di lapangan oleh BPBD, bisa dinas dari kelurahan biasanya kita saling koordinasi untuk melakukan pendataan itu. Jadi keluar data tuh dari sumber yang berbeda datanya sama. Itu setelah kalau kita lakukan setelah pemadaman itu pasti ada kita melakukan pendataan berapa sih yang jadi korban, berapa rumah yang terbakar, berapa kakak yang Iya. Nah, berarti kan bukan hanya memadamkan, dan sekali lagi bukan memadamkan, tapi sekalian melakukan pendataan untuk dilaporkan ke dinas sosial. Pada intinya kan untuk memberikan bantuan. Ujung-ujungnya kan seperti itu, Pak. Iya, betul. Nah, Pak, selama ini kalau masalah banyu di lapangan, ini kendala yang dihadapi Damkar ini seperti apa? Emang kita tahu ya, Kota Banjarmasin adalah kota 1000 sungai. Ya, dan tanda kutip Pak. Namun ada beberapa daerah yang tidak terlintas sungai-sungai itu. Adapun sungai juga terkadang kita apalagi zaman kering ini, kadang airnya kering Pak. Nah itu yang terkendala bagi kita. Jadi suatu kebakaran itu apalagi tidak ada mata sungai itu, nah itu emang permasalahan lah bagi kita. Tapi ya untuk permasalahan tersebut ya otomatis ya mobil kita ini yang makanya kita pakai mobil tangki yang menampung ini tadi untuk mengantisipasi itu. Pak, ya. Jadi memang dinas pemadam kebakaran memiliki mobil tangki yang isinya berapa liter gitu ya? Itu kita mobil itu ada yang 4 liter itu Pak. Cuma 4 liter tuh biasanya pemakaiannya cukup 4 menit Pak. Kalau api itu tidak padam dalam 4 menit yang kita mau tidak mau cari air lagi. Tapi kita punya 2 armada, kita ada 1 suplai banyu yang membackup mobil di depan ini. Iya. Nah kalau selama ini Pak memang cukup tersediakah hidran-hidran Pak di perkampungan ini atau seperti apa Pak? Di perkampungan belum sih. Sementara hidran kita ada sekitar 30 sebenarnya Pak yang cuma itu yang tersebar itu pun yang jalan-jalan yang terdulu. Sekarang kan banyak sekali jalan-jalan nih yang baru nah otomatis cuma kita tidak bisa bertergantungan dengan hidran itu sendiri Pak. Karena hidran yang di Kota Banjarmasin ini jaringannya itu nyatu Pak sama air warga. Jadi kadang-kadang ada hidran-hidran yang dapat kita pakai dengan kekuatan yang masih dapat kita, ada hidran yang tidak tekanan airnya itu kurang. Jadi karena menyatu dengan warga. Ya perumahan warga. Tersentuh pun warga bersih. Iya. Jadi mau mau kita mengambil banyu yang ada di sekitar katakan di perumahan-rumah lah. Di perumahan. Makanya terkadang di BPK ada tuh terkadang lumpur yang disudutnya kehabisan air. Itu yang jadi. Nah, ini kan suatu permasalahan yang paling tidak kalau walaupun ketika kan ratusan malah sudah pemadam kita ini. Kadang-kadang kalau kebakaran boleh dikatakan hanya dalam hitungan menit sekarang sudah bisa dipadamkan beda dengan dulu karena saking banyak pemadam. Tapi kan masalah banyu ini kan cukup terkendala juga kalau masalah seperti ini. Sudah pernah kapan diadukan kepada PDM pokoknya sebagai pemangku kepentingan itu? Ya kita sebenarnya sudah koordinasi juga Pak. Cuma sebenarnya kita membentuk jaringan hidran sebenarnya mahal sekali Pak sebenarnya Pak. Sangat mahal sekali sebenarnya yang kalau kita paksakan membentuk itu. Makanya saran kita kepada masyarakat yang punya lapangan ada halaman kalau bisa dibikin sumur untuk itu antisipasi atau bikin tenda-tenda atau rumah yang panggung-panggung untuk menampung air itu. Saran kita seperti itu yang jauh-jauh dari sungai-sungai tadi Pak. Kalau tidak ada sungai. Iya, berarti memang antisipasi juga diserahkan kepada warga. Iya, kita serahkan kepada warga untuk punya halaman kalau bisa bikin sumur, kalau bisa ya rumah-rumah panggung itu bisa menampung air. Untuk menampung air. Pak, kalau ini kan dari Januari
sampai Waihini Pak, ini sudah ada berapa kali kebakaran kita Pak? Ini data kita per kemarin ya. Ya, terakhir kan di Manggis nih. Iya, di Manggis betul. Ada 83 kebakaran. 83 kebakaran yang termasuk yang per Juli ini sudah 15. Sebenarnya mendekati pada bulan Mei, sebenarnya ada 15 juga bulan Mei, tapi bulan Juli sudah 15. Ini pun ada 1 minggu lagi masih. Mudah-mudahan dalam 1 minggu ini tidak ada kebakaran lagi Pak. Jadi tidak memecahkan rekor kebakarannya lebih daripada 15. Karena kebakaran kadang-kadang bisa 1 hari sampai beberapa kali gitu Pak. Iya, ada itu kejadian bisa 2 kali Pak. 2 kali ya. Dua kali. Jadi yang kemarin seperti iya, yang kemarin yang misalnya. kemarin tuh yang ada di kejadian di mana tuh yang salah kemarin Kelayan, Kayu Tangi sama Kelayan. Iya. Nah, itu. Nah ini kan berarti kan sudah apa banyaklah kejadian-kejadian seperti ini gitu ya. Nah sekarang adakah Pak dari Damkar sendiri untuk memberikan edukasi kepada warga untuk mengatasi awal atau mencegah kebakaran ini Pak? Nah, sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi Pak, termasuk kita inspeksi ini ke bangun-bangun gedung ini salah satu juga kita informasikan mereka yang kita inspeksi yang gedung-gedung ini secara otomatis mereka akan menyampaikan ke minimal ke keluarganya sendiri. Iya. Itu harapan kita sampaikan yang melalui. Cuma kita juga punya kegiatan Pak ke kelurahan untuk melakukan sosialisasi. Itu untuk khususnya dengan pencegahan dini. Iya. Untuk menghadapi api. Langkah pertama itu jangan panik. Sebenarnya itu yang kita tekankan. Kalau terjadi sesuatu pertama jangan panik karena panik kita semua hilang akal. Makanya yang pertama jangan panik, usahakan kejadian kebakaran itu dari sumber yang mana. Itu yang penting, apakah dari dapur, kompor gas ataupun dari arus listrik. Karena prinsip api itu Pak, sebelum 3 menit 45 detik itu semua dapat kita atasi. Iya. Sementara kalau kita panik itu pasti sudah lebih 5 menit api sudah hampir separuh bangunan kita sudah habis, sudah kena. Itu ya. Berarti warganya udah diberikan edukasi Pak Ya, sebenarnya. kita beri edukasi di samping kita sarankan karena permasalahan pertama adalah kesalahan pada manusianya itu sendiri Iya. Pak. Itu terkait baik itu makanya kadang-kadang kita informasikan ke warga khususnya kalau ibu-ibu sebelum melakukan aktivitas kalau ada berbau sesuatu seperti gas usahakan tidak melakukan aktivitas di dapur dulu atau menghidupi lampu. Itu pertama yang dilakukan adalah untuk membuka jendela atau pintu. Kalau bisa buka radiatornya kita tabungnya kita bawa keluar ke tempat yang aman. Iya. Pastikan kalau ruangan itu sudah bersih dari bau gas baru kita melakukan aktivitas. Yang kedua terkait jaringan listrik ini juga untuk mohon diperhatikan kepada rumah tangga untuk memperhatikan jaringan listrik. Kadang-kadang kita kada sadar Pak, jaringan listrik kadang-kadang sudah colokan itu sudah hangit, sudah ini sebenarnya itu sudah bersambung-sambung. sebenarnya itu sudah tidak ada sesuatu biasanya, apalagi jeklak. Nah, kalau sudah jeklak itu sebenarnya itu bagus Pak. Kalau rumah ada jeklak berarti kita kalau kita memaksakan berarti itu ada sesuatu kita kelebihan memakai. Iya. Jangan kita memaksakan untuk jeklak itu kita rubah. Ditahani misalnya. Bisa ditahani atau kita rubah yang lebih besar, Iya. yang berakibat fatal sebenarnya. Sebenarnya lebih baik yang pertama tadi mengurangi pemakaian. Yang kedua kalau emang kita keperluan kita emang lebih dari itu tambah daya lah. Itu aja kuncinya. Iya. Jadi Harus tambah dilibatkan. daya atau kita jangan menggunakan yang berlebihan. Dua juga kadang-kadang yang kebanyakan yang di kejadiannya kebanyakan di rumah-rumah yang padat penduduk itu Pak. Kadang-kadang satu buah rumah tuh bisa 2-3 rumah untuk 1 kilometer tuh ada yang nah itu yang bersambung-sambung gitu kan. Nah itu lebih itu juga yang terkadang masyarakat Itu beda kan biasa Pak gitu. iya beda-bedakan itu terkadang kan dia satu ini ya nyambung dari rumah bedakan ini nyambung ini itu kadang-kadang kabel yang digunakannya tidak sesuai dengan kemampuan. Tidak SNI lah kata Iya. seperti itu. Pertama tidak SNI, yang kedua kabel ini ada kekuatannya juga Pak, ada ampernya juga yang ada yang serbuk itu, ada yang kawat, nah itu juga mempengaruhi juga. Kadang-kadang kita apalagi kada SNI pemakaian dipakai kulkas tambah AC apa gitu. Iya. Okay. Emang kabelnya tidak terasa Pak, sehari 2 hari tidak terasa panasnya. Karena kita tahu kabel listrik ini adalah api yang bernyala Pak, yang 24 jam yang tanpa kita sadari sebenarnya. Tinggal menunggu waktu aja. Tinggal menunggu waktu kapan dia akan marah lah kata sore itu. Nah ini berarti rata-rata kebakaran yang terjadi di tempat kita ini lah kata-kata itu kelalaian dari manusia. Iya, faktor utama kelalaian manusianya Pak.
maupun sengaja mau tidak sengaja, termasuk di kaitan dengan itu kan Ada seseorang katanya, itu dugaannya faktor, seperti ya, itu. sengajaan, itu ada faktor itu, kelalaian, dua pengetahuan kita tentang kebakaran itu tadi Pak Masih kurang ya, dua. Berarti ini peran siapa nanti Pak yang harus memulihkan selain dari Iya. kan tadi selain daripada damkar, kelurahan, harus peran siapa lagi Pak yang harus Iya, memulihkan? sebenarnya kita dari dinas maupun dari anak-anak yang ini anak-anak yang monitoringnya sering juga menyampaikan ke masyarakat, Iya. motivasi menyampaikan informasi ini. Ini juga kita mencoba terobosan melalui edarannya. Sekarang kita coba edarkan juga. Kita coba mengingatkan warga untuk berhati-hati dengan penggunaan listrik maupun kompor. Iya. Nah, apalagi ya aktivitas yang kadang-kadang ditinggalkan Pak, itu berisiko sekali. Ada juga kejadian waktu itu di Ngasari di SKN ya, itu membangun rumah dia nggak ada naungan, dia bikin tenda, terus masak itu kan. Oh, masaknya di situ. Iya, itu terbakar itu kemarin tuh, karena arahan kering-kering atau cuma faktor utamanya pada saat itu mungkin orangnya tidak ada di tempat Pak, itu yang jadi permasalahan. Iya. Nah, kalau ada orang di tempat mungkin 3 menit itu bisa diatasi. Oh iya. Jadi rata-rata kebakaran kita ini apa Pak rata-ratanya? Ya, Listrik kah? enggak juga. Kompor gas kah? Atau sebenarnya ya faktornya ya manusianya sebenarnya Pak. Manusianya. Baik itu dari pembelian listriknya maupun dari penggunaan di dapur itu, aktivitas itu, doa itu di manusianya. Sebenarnya faktor utamanya sebenarnya manusianya Pak. faktor utamanya manusianya, baik itu kelalaian maupun sengaja maupun pengetahuan tadi kurangnya tentang kebakaran. Iya. Nah, walaupun kan kita ini beberapa kali katakanlah terjadi kebakaran dari Januari sampai akhir Juli ini, Juli ini. Tapi semuanya kan tidak terlalu parah, katakanlah yang paling banyak di mana Pak? Yang paling banyak? Dari data kita Pak, hampir merata juga Pak dari kejadian-kejadian di wilayah kita. Kalau data kita itu di Banjarbaru itu sudah ada 19 kali kebakaran Pak. Di timur itu ada 13, terus di utara itu ada 15, di selatan ada 13. Emang yang paling banyak di tengah nih, 23 kali. 23 kali untuk Banjar Tengah malah. Tapi rata-rata rumah yang terbakar kan tidak terlalu banyak Pak? Hampir ada juga mungkin sekitar 2 sampai dengan Paling banyak gitu Pak? Itu paling banyak biasanya itu. Iya. Jadi tidak terlalu parah gitu Pak? Karena api itu nyebabnya sebuah sudah BPK itu sudah ngepung Pak. Sudah datang. Sudah ngepung betul pasti. Kalau BPK hadir itu sudah 1 jam sudah selesai mereka. Selesai. Berarti kita ini kan hampir berapa Pak kalau BPK kita di Banjarmas ini? Kalau data dari kita ya Pak ya, kalau kemarin data dari kita tuh sebenarnya 300 yang kita terdata. 300 ya, 300 buah. lebih ya, buah. Yang tidak terdata hampir 300 juga Pak. Berarti ada 600? Iya, ada 600 lah semua BPK yang ada di Kota Banjarmasin ini. Berarti maksudnya yang terdata ini apa maksudnya? Terdatanya seperti apa Pak? Mereka kemarin tuh ada yang terdata, mereka kemarin tuh kita ada aplikasi Edam, tuh mereka semua tuh mendaftarkan kita. Sampai sekarang mereka yang ada di Edamkar itu kita sudah secara otomatis kita karena ada dari kementerian Pak, semua kita merekrut yang dinamakan Red Card itu Pak, relawan pemadam kebakaran. Nah, dari BPK yang terdata ini semua kita imbau mereka masuk dalam bendera Red Card ini tadi. Berarti melalui Edamkar tadi Pak? Ya, semua data yang Edamkar itu kita utamakan masuk ke Red Card. Termasuk yang sebelum itu kita persilahkan untuk bergabung dengan bendera kita Red Card. Iya. Tapi walaupun bagaimanapun masih ada separuh Pak, kan bukan 100%-nya yang tidak terdaftar, begitu kah? 300 Iya, 300 di luar ini terkadang timbul tenggelam juga Pak, yang kadang-kadang mereka nongol, kadang-kadang ya kebanyakan yang aktif nih, yang 300 yang aktif ini Pak. 300 yang aktif dan berarti mereka sudah terdaftar di Edamkar Pak. Iya, berarti sudah terdaftar di pemerintah kota. Iya, sudah terdaftar data mereka. Berarti yang belum terdaftar juga ada 300. Ini kalau yang tidak terdaftar ini berarti mereka tidak terdaftar sama sekali. Itu kita imbau Pak, mereka ini kita imbau kalau memang mereka silakan mendaftar melalui kelurahannya, silakan kita masih rekrut mereka sebagai anggota Red Card kita. Kita persilahkan aja mengajukan data ke tempat kita, otomatis kita masukkan, kita verifikasi, kita beri nomor register sebagai anggota Red Card. Ya paling tidak mereka sudah diajak gitu Iya, kan? kita ajak. Sudah diajak, tinggal nanti kemauan dari mereka karena seperti itu. Betul, Maukah mereka untuk bergabung atau tidak? Nah pemirsa, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami
di tema kita kali ini mengenai kehadiran Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Banjarmasin. Anda bisa bergabung sekali lagi di gelaran bau panderan kita di 0811 510076. Jadi Anda bisa bergabung baik melalui telepon atau juga melalui WA di 0811 510076, karena sekali lagi banyak sekali yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini, dan mereka tidak hanya berbicara mengenai kebakaran saja, tapi juga ada penyelamatan. Nah, penyelamatan seperti apa yang mereka lakukan? Kita akan lanjutkan di Bau Panderan setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Prima TV, kita lanjutkan lagi perbincangan kita kali ini, dan sekali lagi kami hadirkan Kabid Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin, Pak Marliansa. Dan sebenarnya kita jelaskan tadi bahwa tugas mereka tidak hanya berbicarakan masalah kebakaran, karena orang tahunya wah ini damkar ini Pak pasti memadamkan kebakaran aja. Gitu. Kita akan bincang lagi nanti mengenai penyelamatannya. Tapi sebelum itu kami sekali lagi mengundang Anda, buat Anda yang mau berpartisipasi di gelaran Bau Panderan kita kali ini, Anda bisa bergabung di telepon atau di WA kami di 0811 510076. Jadi silahkan Anda yang ingin bergabung terkait mengenai Dinas Pemadam dan Kebakaran Penyelamatan ini. Pak, kalau tadi kan berarti sebenarnya disampaikan tadi bahwa kadang-kadang hanya 2-3 buah rumah yang betul, sudah yang terbakar, tidak seperti dulu ratusan atau hampir sekampungan kebakaran. Berarti sangat menguntungkan pala dengan banyaknya damkar di atau BPK yang ada di Banjarmasin ini, Pak. Ya, betul, Pak. Sebenarnya cara garis besar memang terbantu, Pak. Ya, untuk makanya kalau sudah mereka kepung mereka tuh sudah aman lah sebenarnya. Cuma yang dikhawatirkan tuh mereka kepung kalau tidak ada airnya jadi yang jadi permasalahan. Tapi selagi ada airnya, otomatis tidak lama 1 jam itu sudah full, mereka sudah pasti kau menyelesaikan, Pak. Sudah bisa menyelesaikan. Nah, apakah sesuai dengan peraturan daerah kita, Pak? Sesuai dengan peraturan daerah kita, bahwa kan nantinya kan memang ada dijadikan zonasi. Nah, ini sudah sampai di mana, Pak, sosialisasi mengenai zonasi ini? Sebenarnya perda kita baru aja, Pak, pengganti dari perda nomor 2 2003 ini. Sekarang pengganti dengan perda nomor itu dulu, Pak. Kalau dulu kan batas sungai itu. Iya, sekarang batas sungai, di sebelah sana kada break sini kada break sana. Sebenarnya tidak berjalan juga. Mudah-mudahan perda kita yang terbaru ini terkait zonasi ini mudah-mudahan berjalan, mudah-mudahan dapat terlaksana. Karena zona pertama ini sebenarnya zona yang benar-benar yang respon time 15 menit yang pertama di sekeliling api itu yang melakukan pemadaman. Yang zona keduanya harapan kita tuh yang lebih dari 15 menit itu jaga-jaga. Seandainya zona pertama ini tidak bisa memadamkan, baru zona yang kedua ini yang membantu memadamkan. Konsep kita seperti itu. Udah, terus bagaimana cara pelaksananya? Sementara kita membangun suatu komunikasi melalui grup gitu, informasi. Sebenarnya kita merancang informasi, Pak, melalui telekomunikasi. Nanti melalui komando inilah yang rencananya kita pertama itu. Jadi istilahnya di Pemko nih yang sementara dari kantor dinas itu sebagai pusat operatornya nanti untuk kita coba mengkomunikasikan yang ke wilayah. Terus yang kedua kita mencoba di Kota Banjarmasin ini untuk 2024 ini mungkin kecamatan kita bentuk sebuah posko, Pak, rencana kita. Meskipun nanti idealnya di Kota Banjarmasin ini kita juga sudah melaksanakan kerjasama dengan Unlam. Berapa sih idealnya titik respon time di Kota Banjarmasin ini untuk menghandle suatu
titik kebakaran ini nanti ada berapa titik yang perlu kita jadikan posko untuk mau ke diri ini. Tapi sementara untuk 2024 target kita memang 5 kecamatan ini minimal jadi posko Pak. Gitu. Jadi ada 5 dulu Pak yang Iya. dijadikan posko. Tapi bagaimana Pak dengan, waduh ini jiwa sosialnya sangat tinggi Pak. Mau tidak mau aku harus meluncur. Nah seperti apa itu? Nah ini coba kita bangun, kita sering-sering nanti karena mereka ini di bawah red car. Iya. Nanti kita adakan agenda-agenda untuk pertemuan nanti di sana kita rembuk Iya. gimana nih ya, untuk mengatasi suatu kebakaran itu tadi. Nanti kita bagaimana cara baiknya. Nah terus kalau emang ya kita tahu jiwa sosial kita tinggi sekali. Iya, Pak. Untuk sebenarnya menghandle suatu titik kebakaran ini sebenarnya cukup 15 sampai 20 buah sudah cukup mengatasi Pak. Unit, Pak. Sudah dapat mengelilingi titik api itu sebenarnya BPK kita tadi sebenarnya idealnya. Nah mudah-mudahan nanti kita coba rangkul mereka, kita banyak-banyak diskusikan bagaimana mudah-mudahan zonasi ini berjalan sesuai dengan konsep kita. Iya. Kalau sesuai Perda tuh zonanya ada berapa? Ada 2 Pak. Yang pertama adalah zona yang 15 menit yang benar-benar di sekitaran dekat api. ya dekat api. Yang kedua zona yang lebih dari 15 menit. Itu siap-siap sebenarnya zona kedua ini. Demikian juga seterusnya. Oh, Kalau jadi emang- bukan seperti ini Pak, bukan ini utara, ini menangani selatan, bukan seperti itu Pak? Enggak, nanti kita sebenarnya konsepnya nanti emang sementara ini kita kembalikan ke kecamatan-kecamatan, mungkin lebih condong ke perwilayah karena Iya, lebih perwilayah, tapi nanti kedepannya mungkin karena berapa sih idealnya titik respon time kita tadi nanti tidak tentu juga nanti apakah bisa juga di tengah bergabung ke utara atau tengah bergabung ke barat mungkin apinya jadi tidak menutup kemungkinan luas wilayah itu nanti tapi di sana mungkin nanti apakah situ ada poskonya, nanti posko ini yang mengkoordinir posko iya mengkoordinir ya nanti posko-posko ini ya, tapi sementara 2024 emang 5 kecamatan kita usahakan berdiri dulu poskonya, nanti mereka yang mengkoordinir mungkin karena per wilayah kecamatan mungkin lalu lebih condong ke wilayah nanti kedepannya emang kita per zona tadi. Berzona tadi yang respon time sebenarnya tadi. Iya. Dan ini terlalu sulit Pak kira-kira Pak untuk melakukan hal seperti itu? Karena sekali lagi jiwa sosial itu kan besar dari terutama orang Banjarmasin ini kan rata seperti itu Pak. Kalau kita boleh katakan seperti itu, mereka ketika mendengar ada lonceng ya sedikit semuanya pada berlari ke situ Pak. Benar Pak. Emang kita sulit merubah sesuatu yang sudah kebiasaan, tapi kita coba membiasakan sesuatu yang belum biasa. yang belum biasa yang itu. Makanya nanti kita coba nanti pertama kita harus membuat posko dulu. Langkah kita pertama kita harus posko. Kita coba di 5 wilayah ini nanti kalau emang ini tergantung juga dananya Pak untuk melaksanakan posko ini otomatis dengan sarana prasarana biasanya kita mendirikan satu posko ini Perlu Pak. perlu poskonya dengan sarana prasarana itu harus dilengkapi, minimal juga mobil tangki di posko standby. Nah itu yang ada mobil tangki Pak. Iya. Mobil tangki Untuk- baru. Ini kesempatan Pak lagi perubahan ini Pak. iya ada begitu ya Bahasa betul, perubahan. iya betul mudah-mudahan agar kita bisa sih untuk minimal 2024 tuh kita dapat melaksanakan itu sesuai dengan tuntunan SPM kita Pak di pemerintah pusat, karena biar kita emang 5 wilayah ini SPM kita yang kita harus penuhi di 2024 harus sudah berdiri sesuai SPM yang kita dengan Berarti pemerintah. 2024. Iya. Berarti ini siap-siap buat Banggar nih menyiapkan anggaran. Iya ini. mudah-mudahan. Oh iya Pak. Berarti apa sebenarnya keuntungannya Pak kalau kita pakai zonasi dan tidak pakai zonasi ini sebenarnya untungnya di mana? Pertama tadi Pak, kalau kita pakai zonasi yang biasa kita ada kebakaran mungkin yang 600 ini turun semua, mungkin pakai zonasi tadi mungkin kalau turun gini cukup 20 atau 15-20 ini yang kita berangkatkan nanti. Kalau emang tidak mampu di zonasi pertama ini, zonasi berikutnya itu sudah siap-siap untuk membackup mereka. Kalau tidak mampu juga ya sama berlaku ya 600 itu turun semua kalau seandainya memang api besar. Nah yang ngatur itu tadi siapa Pak? Rencana kita emang komando di sementara ini kita coba nanti bangun komunikasi. Rencana di Pemko Pak. Rencana kita posko besarnya emang di Pemko. Nanti di sana yang kita coba bangun. Nanti di sana yang mengarahkan semua. Yang memerintahkan BPKN yang keluar gitu-gitu. Nanti yang dari posko ini mungkin stafetnya melalui zonasi dari posko-posko tadi Pak. Iya. Yang menginstruksikan. Jadi ya stafet nanti
emang yang posko ini yang mengkoordinir nanti. Berarti BPK ini aja yang boleh keluar dulu, Iya, gitu kan? betul. Nah itu dan tadi ada apa respon Time. time itu berarti ada semacam bunyi apa? Atau yang nanti akan tahu bahwa Banjarmasin ini ada musibah kebakaran atau seperti apa? Nah itu tadi pertama kan kita mengetahui titik api nanti kan komunikasi yang sesuai dengan posko ini mengetahui tadi, makanya tugas yang Red Car ini di samping memadamkan, mereka sebenarnya tugas mereka ini membantu kita yang BPK Madani yang kita rangkul dengan bendera Red Car ini nanti sebenarnya tugas mereka yang menginformasikan, nanti mereka yang menginformasikan kita untuk disampaikan ke posko kita di Pemko, nanti Pemko ini yang memberi informasi. Rencana seperti itu, Pak. Jadi memang benar-benar terarah nanti ya, peran Red Car ini juga terarah. Apa sih selama ini kerja mereka cuma memadamkan. Nanti kita coba peran mereka termasuk tadi. Berarti kalau 20 aja tidak macet, Pak? Insya Allah. Ya sebenarnya cukup sebenarnya. Cuma karena motivasi sekarang ini jiwa sosial kita tinggi, makanya jadi mereka memang belum terbiasa dengan peraturan yang ada, mungkin belum. Dan ini berarti memerlukan waktu yang cukup panjang, Pak. Makan waktu. Kalau emang hasilnya baik, siapa tidak mau berubah dengan hasil yang baik itu? Siapa yang tidak mau berubah? Kan sama-sama untuk memadamkan. Betul. Tujuannya kan ke sana. Nah, tadi kita berbicara kalau ini kan masalah zonasi dan mungkin kedepannya mereka-mereka yang ada di BPK ini yang bergabung ataupun tidak bergabung gitu tadi dikatakan tadi kan mereka mau tidak mau harus menuruti dengan aturan itu. Iya, ikut aturan kita. Menurut aturan itu sebenarnya keuntungan yang bergabung ini apa, Pak? Pertama yang untuk mereka itu pertama kan untuk kepentingan masyarakat secara luas Pak, untuk kepentingannya. Dengan mereka bergabung dengan kawal kita atur dengan ini otomatis dari kepada jalan mungkin tidak padat lagi terus teknis pemadaman itu mungkin lebih efektif, Pak. Dengan ada komando-komando mungkin lebih efektif yang selama ini mereka di mana ada posisi mereka semprot aja, sekarang kita dengan ada komando mungkin lebih mudah untuk yang mana harus kita mungkin kemanfaatnya memang secara langsung untuk sekarang ini memang mereka belum merasa belum terbiasa itu belum. Iya, tadi kan ada anggota yang bergabung dan tidak gitu, Pak. Iya. Kalau anggota yang bergabung itu apa yang mereka dapatkan sebenarnya, Pak? Sementara ini yang mereka bergabung mereka memang kita daftarkan sebagai Red Car, Pak. Yang sementara ini kita daftarkan mereka sebagai Red Car yang keanggotaan Red Car. Nah, pertama sekarang ini kita ada beberapa kali melakukan pelatihan, Pak. Nah, mereka ini kita ada pelatihan. Dua kali sudah kita menyelenggarakan pelatihan gabungan satu. Kita sudah melibatkan BPK. Kedepannya mungkin nanti sudah hampir semua BPK mungkin ada perwakilannya untuk biasanya kita akan membuka satu kelas itu cukup 30 sampai 35. Nah, mungkin setiap kali kita angkat mengadakan pelatihan mungkin 35 BPK ini mungkin nanti perwakilan untuk yang dilatih apa, Pak? Dilatih kecepatan? Pertama kita melatih kekompakan, kedua bagaimana teknis benar pemadaman itu yang penting, terus bagaimana cara-cara SOP yang berjalan itu kita tanamkan ke diri mereka. Nanti stafetnya dari BPK itu mungkin yang sudah kita bekali pengetahuan ini mungkin mereka dapat menyampaikan dengan rekan-rekannya. Meskipun menunggu rekan-rekannya nanti dipanggil juga kemudian hari. Jadi semacam untuk mencegah jangan sampai terjadi kecelakaan di jalan gitu, Pak. Salah satunya seperti itu karena kita ada konsep sama satu pemahaman. Itu tadi harapan kita. Jadi hal-hal yang lalu itu jangan sampai terjadi lagi karena satu pengetahuan, satu ilmu kemungkinan besar tadi. SOP yang kita terapkan mungkin mereka dapat lebih mengerti. Lebih mengerti mengemudi di jalan seperti apa. Berarti mereka benar-benar harus punya SIM, Pak. Kalau aturan memang harus dari itu harus punya SIM kalau menjalankan. Berarti kerjasama dengan lalu lintas kah, Pak, untuk menangani masalah seperti ini? Bisa, kedepannya bisa seperti itu, Pak. Kalau sudah emang seperti itu memang tidak menutup kemungkinan kita nanti memang sudah emang memerlukan SIM, memang kita fasilitasi kalau memang kita memungkinkan. Pak, ada daya tarik tersendiri Pak? Bahwa mereka dapat, yang anggotanya dapat BPJS kah? Dapat apakah memang apa seperti itu? Sementara ini emang kita keterbatasan dana kemarin sesuai dengan pimpinan kita. Kita cukup sementara ini sudah ada kita daftar beberapa, cuma tidak semua anggota Red Car kita yang ada ini 5.000 lebih, Pak. 5.000? Karena dari anggota yang damkar tadi kita semua sudah terdaftar, cuma yang kita daftarkan untuk BPJS kurang lebih
sekitar 3.000-an aja. 3.000. Iya, hampir separuh aja. Yang lainnya kenapa Pak? Karena Tidak kita memenuhi target, kan? bukannya tidak memenuhi target, keterbatasan anggaran kita emang sebesar itu kita laksanakan. Berarti mereka memang akan dapat nanti kita Iya, mudah-mudahan ke depannya kalau emang karena kita terima kasih pemerintah itu hanya dalam bentuk itu, salah satunya itu yang kehadiran pemerintah itu hadir salah satu ya. Iya, jadi kehadiran pemerintah ini katakanlah membantu mereka melalui BPJS atau yang apa selain tadi itu apa selain BPJS Pak? Sementara yang kita kan cuma 2 program tuh, BPJS kecelakaan kerja sama keselamatan tadi Pak, kematian tadi ya. Iya, jadi mereka memang mendapatkan mereka, itu. iya, Itu iya. keuntungan mereka yang Iya. bergabung gitu ya. Iya, bergabung. Yang sudah tergabung di Edamkar, Iya. kemudian di Redkar, Iya. berarti 2 keuntungan itu sudah mereka peroleh. Gitu, Iya, kan? itu tambah pengetahuan Pak. Iya. Pasti kita latih mereka. Itu yang sangat sebenarnya ilmu itu yang Ilmu yang jangan sampai lagi terjadi kecelakaan kita seperti itu Pak. kecelakaan Karena- dengan sistem cara memadamkan yang benar itu seperti apa itu Iya. yang kita tanamkan. Nah, pernahkah ditanamkan juga Pak, kalau yang nyupir ini jangan kekanakan lah, katakan seperti itu. Kita untuk supir juga pernah 2 kali melakukan safety drive Pak. Iya. Sudah termasuk di samping orangnya, SDM-nya juga armadanya semana itu kita. Iya. Cuma lebih banyak ke orangnya sih, jiwa sampai juga kita tes psikolognya kita tes juga. Wah, Yang luar supir biasa semana. sudah tuh, Sempat Pak. kita waktu kita melakukan safety drive itu salah satu syaratnya dia ikuti psikolog. Jadi orang ini condong kemana dalam tekanan, biasanya dan tekanan dengan dia termasuk mengejar api tadi. Itu tekanan itu sebenarnya Iya, Pak. iya, Tekanan harus tinggi, sampai Pak. cepat, Iya, harus sampai. Nah, mereka di sana tergambarkan kejiwaannya sampai. Jadi kalau seandainya terjadi kita punya data orangnya emang layak dan tidak layak itu kelihatan di situ Pak. enggak. Seandainya terjadi kecelakaan orangnya, oh emang seperti ini gambaran orangnya. Oh. Karena kita sudah punya kejiwaan mereka. Dan ini berarti kan mereka sudah banyak sekali keuntungannya gitu Pak. Iya. Yang bergabung di Edamkar ini sudah terlalu banyak keuntungan yang Iya. mereka dapatkan, bukan hanya BPJS saja, keselamatan mereka Iya. terjamin lah katakan seperti itu, ada yang Betul, menjamin. betul. Tambah juga mereka dapat pengetahuan bagaimana cara mengatasi kebakaran. Iya, betul. Dan tinggal ke depannya itu adalah masalah apakah mereka taat nanti dengan aturan gitu kan. Iya. Cuma di situ nanti yang kedepannya yang perlu Iya, dilakukan iya, karena iya. sesuai dengan peraturan daerah tadi Pak. Iya. Jadi Iya. makanya tadi kalau kita satu pengetahuan, satu mungkin lebih gampang nanti masuknya. Itu yang kita harapkan kita nanti. Karena Iya. satu ilmu, satu pengetahuan. Selama ini kan mereka bisanya dengan cara alami. Iya. Nah, terus kita coba untuk cara resmi melalui pelatihan diklat ini, mereka otomatis mindset mereka berubah. Berarti harus ada yang memiliki BPK ini harus juga menyeleksi paling tidak dengan orang-orangnya lah, Itu kita serahkan ke unit masing-masing. masing-masing. Tapi Iya. intinya kalau kita mengadakan pelatihan nanti kita informasikan mereka, karena ini keterbatasan juga. Kalau kita mengadakan pelatihan itu kan keterbatasan dengan pesertaan itu cukup 35 mungkin. Iya. Ya bertahap lah mungkin. Ya, Ini- maksudnya seperti ini Pak. Mereka yang tergabung di unit itu berarti harus orang-orang yang benar-benar diseleksi oleh pemilik unit, mungkin seperti itu Pak ya. sebenarnya harus seperti itu. Yang benar-benar yang dapat memotivasi rekan-rekannya dan Iya. Jadi kan kalau ada yang kita lihat kan ada kadang-kadang dulu kan pernah kekanakan juga tempat buat di mobil misalnya gitu kan. Nah ini berarti perlu ada kesadaran pemilik unit paling untuk hal Iya, seperti betul. ini. Syarat pertama untuk jadi red card tuh umur emang 19. Sudah ada batasan. Iya, ada batasan. Jadi otomatis kalau di bawah umur 19 itu otomatis tidak tercatat sebagai anggota red card. Ya. Jadi mau KB Binanto lelakian itu boleh Pak? Iya, silakan untuk Silakan. perempuan Binanto. Oh, jadi mereka sudah ada dibatasi, sudah juga diberikan pengetahuan yang banyak. Iya. Nah, jadi betul. ini kan sudah tergambar bahwa ternyata Dinas Pemadam Kebakaran ini sudah melakukan berbagai hal gitu Iya, ya. sudah kita lakukan latihan. Sudah melakukan berbagai hal supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama di lapangan. Iya, betul. Ketika terjadi ini, terutama di lalu lintas, Pak. Iya, betul. Lalu lintas. Nah, mungkin masyarakat masih belum tahu juga, Pak. Kan di belakang Dinas Pemadam Kebakaran ini ada penyelamatan. Iya, Apakah maksudnya- menyelamatkan apinya? Atau apa namanya? Kenapa sampai ada penyelamatan ini? Nah, ini terutama nih di bidang di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan Pak, ini ada penyelamatan. Biasanya kita identik pada tahunya damkar dan BPK ini pemadam aja. Iya, Nah, ada api, wah ini nyasar sudah. Iya, ada tugas kita yang di penyelamatan itu, makanya kenapa dinas kita ada penyelamatannya. Nah ini tadi sebenarnya penyelamatan inilah sebenarnya juga tidak kalah pentingnya Pak. Satu hari ini hampir 2-3 ada laporan, terutama untuk penyelamatan dari hewan-hewan buas seperti
ular, biawak, plus tuh yang sering sama penyengat tuh, tawon itu. Oh, tawon itu. Itu yang pasti mereka di samping penyelamatan yang lain yang tidak dapat kita hitung. Berarti termasuk tugas dari Dinas Pemadam Iya, tugas salah satu pelayanan kita Pak. Jadi mereka otomatis kalau melihat ular pasti mereka mengontak ke tempat kita. Respon kita juga cepat melaksanakan itu. Berarti ada bidang khusus Pak untuk menangani masalah ini? Iya, ada satu bidang emang satu kasih emang menangani ini Pak. Di sana kasih pemadaman penyelamatan ini dan sarana prasarana ini ya di sana ada satu kasihnya yang pemadaman dan penyelamatan. Di samping pemadaman juga mereka ada plus penyelamatan ini tadi. Jadi dari satu regu yang kita tugaskan setiap per 8 jam itu ada 2 tim Pak sebenarnya. Tim penyelamatan ini plus 2 tim yang standby untuk melaksanakan pemadaman. Selama ini yang paling banyak laporan terkait apa Pak untuk penyelamatan ini? Ya yang dominan tadi ularnya ada 2, ular sawah sama ular kobra ya yang sering ketemu mereka nih. Itu pasti dah ular sawah yang paling sering. Itu yang kedua biawak ya, biawak. Iya. Sebenarnya rumah kata seperti apa? Biawak ini sebenarnya kalau selagi tidak masuk ke rumah sebenarnya aman-aman aja, biawak ini ya lewat aja sebenarnya. Cuma kalau sudah masuk ke rumah itu tapi warga ya tetap juga kadang melapor ke tempat kita ya kita laksanakan lah. Yang ketiga adalah tawon. Nah yang tawon ini unik Pak biasanya Pak. Tawon. Kita dapat menggawi pada malam hari biasanya. Kalau siang khawatirnya kita melaksanakan terbang takutnya warga sekitar jadi sasaran gitu tadi. Makanya kerja kita pada malam itu Pak untuk tawon ini. Oh ya, berarti ini kan diselamatkan. Katakanlah ada laporan dari warga ada melata katakanlah masuk ke rumah mereka. Iya. Jadi petugasnya datang gitu kan? Iya, datang petugas kita. Datang melakukan pengamanan, terus binatangnya serahkan kemana biasa Pak? Sementara binatang emang kita tampung dulu Pak. Nah ini jadi unik juga Pak penampungan di tempat kita. Kadang-kadang kita emang binatang kita tampung, tapi beberapa tidak setiap hari binatang yang kita tampung itu dapat kita lepas lagi lepas liarkan. Iya, kita lepas lagi. Kita harus melepas kembali Pak ke binatang yang ular maupun biawak maupun apa tuh itu harus kita lepas kembali. Cuma kadang-kadang tiap hari kita membuang itu kita kumpulkan biasanya satu hari 2 atau 2-3 kali kejadian kita kumpulkan baru kita lepas di tempat yang hutan. Oh, jadi memang dilepas lagi ke hutan, mereka dikembalikan ke alamnya. Iya, gitu, kita kembali ke alam. Karena ini habitatnya siklus sebenarnya Pak. Iya. Siklus kalau binatang melata kan siklus Pak. Iya siklus. Kalau gitu biawak kita bunuh, nanti ularnya bisa tambah banyak. Iya. Makanya itu siklus. Makanya harus kita lepas kembali. Jadi dilepas liarkan. Iya. Dan ini mereka melapornya seperti apa Pak? Melalui WA, melalui telepon? Bisa melalui WA, melalui Instagram. Instagram biasanya mereka ke Instagram kita. Damkar tuh ada nama di sana ada kontak personnya, pasti tersambung. Mereka pada sudah tahu Pak. Kalau sudah membuka Instagram Damkar tuh mereka sudah ada nomor kontak di sana. Sudah ada nomor kontak di sana. Jadi pemirsa tidak perlu repot lagi kalau tinggal buka Instagramnya Damkar, situ nanti ada nomornya. Kalau ada binatang apa aja gitu Pak. Iya, silakan lapor di tempat kita. Sekarang paling banyak apa binatangnya di sana Pak? Yang paling sering ular ya, kayaknya ular sawah. Saya aneh sih, iya ular sawah yang kebanyakan saya lihat dari anak-anak penyelamatan tuh. Ular sawah ya? Sawah iya itu. Kadang-kadang di pelopon, ada yang di sasaran ular tuh biasanya kalau sudah di rumah tuh karena ada mangsanya Pak. Biasanya kalau ular tuh ada tikus gitu. Ya tikus itu kadang-kadang itu yang mereka bisa ada di sana. Ada di rumah tuh kadang-kadang karena mangsa tikus biasanya ada. Makanya mereka ada di atas rumah kita kadang-kadang ada di. Nah ini terjawab sudah gitu kan penyelamatan ini ternyata penyelamatan mengenai katakanlah binatang gitu lah. Iya, binatang. Kalau untuk apa tadi tawon tadi Pak? Tawon tadi ya biasanya kita kalau ada laporan tawon itu kadang kita melaksanakannya malam hari Pak. Iya itu kesian juga kadang-kadang kepada anak-anak kita Pak untuk yang tempat-tempat tinggi. Kalau tempat rendah ya masih kalau kita akses biasanya ya tempat-tempat tinggi ya gitu. Kadang kita berbagai macam mereka bisa kita tembak langsung melalui semprotan pengasapan itu, gitu pengasapan bisa pengasapan bisa rendah mungkin melalui pengasapan maupun secara pakai baygon biasanya kita itu yang mudah kita akses. Kadang-kadang yang sudah kita akses biasanya kita semprot Pak. Disemprot gitu. Karena aksesnya terlalu tinggi. Iya. Berarti kestrok itu mati gitu ya? Langkah pertama kita menghancurkan sarangnya itu dulu Pak. Oh sarangnya dulu. Iya. Tapi mereka kan terbang Pak. Iya.
Berarti terhambur Pak? Terhambur. Makanya kita melaksanakan aktivitas itu pada malam hari untuk menghindari warga sekitar. Oh ya, kalau yang tertangkap itu dibuang kemana Pak? Atau memang diapakan? Kalau untuk tahunnya, kalau emang sarangnya bisa kita mampatkan untuk mengunjung, kita mampatkan mengunjung. Kalau madunya ada yang mau makan madunya kadang-kadang. Berarti ada madu, ada apa? Iya, itu kita. Nah maksudnya kalau binatangnya nih Pak yang tertangkap, diapakan? Dilepas liarkan kita juga, lepas lagi Pak? Pak. Seperti ular biasanya kita lepas kembali Pak. Itu juga sama dengan tawon tadi Pak? Iya. Kalau tawon otomatis mati Pak. Kalau yang pakai seperti itu, kalau kita pakai bagon itu biasanya sudah mati mereka. Iya, ada mati, ada yang emang terbang. Iya. Itu kita nggak nangkap orang ya, biasanya beda dengan ular, beda dengan biawak. Beda. Berbeda dengan iya, itu. penanganannya beda. Iya. Pertama kita menghancurkan sarang mereka, memang mereka otomatis tidak kembali di krisis itu. Meskipun beberapa bulan kemudian kemungkinan besar mereka bisa kembali. Bisa kembali, Pak? Iya, termasuk juga yang kita bersihkan melalui api, baygon itu kemungkinan besar bisa kembali juga lagi. Bisa kembali. Iya, ke sarang. Nah, Pak, ini tadi kita bicara masalah ada binatang, ada apa. Ini penyelamatan apa lagi Pak yang pernah dilakukan oleh damkar ini? Banyak Pak sebenarnya Pak. Lepas cincin juga sering tuh. Sampai HP terjatuh, kunci terjatuh, gua kos-kosan terjatuh, bisa kita melapor ke tempat kita Pak. Minta cincin minta lepaskan Pak? Iya. Kadang mau lepaskan cincin tuh Pak. Karena bisa membuka gitu Pak. Lantaran tidak bisa terlepas, jadi mereka minta tolong gitu. Iya, karena sudah bengkak gitu Pak. Mereka nggak bisa melepas lagi karena kebengkak. Itu rumah sakit pun kadang puskesmas atau rumah sakit kadang mengarahkan ke tempat kita Pak. Ke damkar aja. Iya. Karena kita punya peralatan itu yang memotong itu. Ya. Iya. Kita mau lepas itu tadi. Berarti ini tugasnya selama ini kan orang tahu, sekali lagi orang yang di rumah ini mungkin tahunya ini memadamkan kebakaran, tidak tahu bahwa damkar ini juga kalau ada binatang apa-apa di rumah bisa minta tolong, atau tadi cincin terlalu kehalusan sudah bisa minta tolong, ada handphone jatuh sekalipun malah minta minta tolong gitu. Sampai mobil amblas pun kadang-kadang mereka Pak turun Pak, mobil amblas iya minta tolong. Sebentar kesadaran anggota kita emang orang itu tinggi juga Pak. Iya, berarti kan kembali ke jiwa sosial tadi Pak, jiwa sosial yang cukup tinggi. Akhirnya apapun ketika mendapatkan panggilan untuk minta tolong, mereka akhirnya turun ke lapangan. Jadi tidak lagi memandang bahwa ini dari dinas damkara misalnya, kenapa jadi aku harus memenuhi, padahal kan ada penyelamatannya tadi bilang tadi. Iya, betul. Berarti apapun harus dilakukan agar warga selamat seperti itu. Nah, pemirsa yang ada di rumah, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita, dan sekali lagi yang mau bergabung kami tunggu di telepon atau juga di WA 0811 510076 setelah yang satu ini. Prima TV, TV-nya orang Banua, TV-nya orang Banjarmasin dalam acara musik kita. Asik. Sekali merdeka tetap merdeka. Saksikan Dangdut Prima saban hari Kamis pukul 16 waktu Indonesia Tengah hanya di Prima TV. Baik, pemirsa Prima TV, kita masih berbincang mengenai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin, dan tadi sudah terkuak bahwa penyelamatannya adalah bukan hanya menyelamatkan binatang, tapi juga sampai menyelamatkan aktivitas-aktivitas yang ada di warga gitu. Iya, betul. Masuk tadi seperti dikatakan ada handphone jatuh pun kadang-kadang mereka minta tolong damkar. Udah dulu tuh kan ada penyelaman malah, bukan penyelam aja penyelam gitu. Nah, sampai melepas cincin. Dan juga termasuk tadi mengenai sarang-sarang tawon gitu kan, diserahkan kepada Dinas Damkar dan Penyelamatan. Nah, selain dari itu sebenarnya apalagi Pak yang harus dilakukan Dinas Damkar dan Penyelamatan ini Pak? Emang tugas yang utamanya emang yang itu, yang di samping tugas aktivitas kita yang lain yang dominan yang
pejabat itu Pak. Ya Iya. memang dua itu yang ditekankan gitu kan. Di samping kita tugas yang lain di bidang pencegahan, kita melakukan inspeksi ke bangunan Pak. Nah, itu yang Inspeksi ke bangunan-bangunan Bangunan, ya. gitu. Kenapa Pak bangunan diinspeksi? karena secara sebuah bangunan itu harus dilengkapi dengan alat proteksi kebakaran itu Pak. Nah, sebenarnya iya. harus diwajibkan harus memiliki itu. Karena alat proteksi kebakaran itu khusus APAR itu adalah langkah yang pertama yang awal yang lebih efektif untuk menangani bila ada suatu kebakaran, itu yang lebih efektif. Berarti APAR ini sangat penting di gedung. Sangat penting sekali Untuk perannya. gedung bertingkat Iya. berapa Pak yang harus ada? Sebenarnya tidak, Tidak tergantung tingkatan. kalau aturan dari PO itu Pak, 5 lantai 1 sampai 4 itu cukup dengan APAR ya sebenarnya. Untuk apa? Tapi tidak menutup kemungkinan, silahkan untuk hidran, silahkan membangun. Coba kalau sudah tingkat 5 ke atas itu wajib sudah punya hidran. Iya. Gitu. Jadi mereka paling tidak yang selama ini mereka paling tidak memiliki APAR Pak. Iya, itu yang Nah penting ini sekali. adakah Pak selama PNMXI ke lapangan ini masih belum memiliki APAR ini Pak? Halo. Ada Pak, hampir cuma ada juga ada beberapa emang dari jarak mereka, makanya sering kita sampaikan kalau setiap MPK itu Halo. kalau emang kurang kita sampaikan seharusnya 2 atau 3 ditambah lagi apernya. Ya, ada telepon Pak, sebentar kita ke telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, Assalamualaikum. Dengan siapa, Bapak? Ya, dengan Abduh di Belitung. Oh, Pak Abdu di Belitung. Ya, Pak Abdu. Masalah apa nih Pak Abdu yang ingin ditanyakan? Ini Om Ilman ya, Iya. dengan Om Mahli. Nah, Saya mau ini aja menanyakan tentang sistem zonasi atau sistem ini ya, wilayah ya. Kayaknya itu sudah lama ya direncanakan oleh Damkar Kota Banjarmasin, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. iya. Saya juga seorang pemadam kebakaran dan juga seorang emergency ya di emergency 500. Itu kadang itu melihat teman-teman itu ya, kalau melihat ada berita ada kebakaran itu mereka langsung muncul, nggak dicek apa itu benar apa tidak. Kadang-kadang itu ada yang hoax Pak. Ada yang hoax kadang-kadang ya Pak Abdu ya. Nah ini yang kadang-kadang kesulitan. Jadi kadang-kadang kebenarannya itu tidak benar, jadi bipika-bipika itu udah banyak yang meluncur. Itu aja Pak. Oke, Pak Abdu kalau di maaf Pak Abdu, kalau di BPK gabungnya di mana Pak? Jadi sistem zona atau sistem wilayah itu disosialisasikan dengan anggota-anggota yang ada di Kota Banjarmasin. Karena kadang-kadang ya di ini kalau mereka sedang meluncur itu kadang-kadang udah tahu ya pemadam nih ngaung-ngaung itu yang pengguna jalan ini kadang-kadang nggak memberi jalan. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang ada kecelakaan Pak. Iya, Itu iya. aja Pak, tolong di Ya Pak Abdu. ini Pak ditanggapi. Baik Pak Abdu, sudah kita tangkap nih pertanyaannya dan terima kasih nih Pak Abdu yang ada di Belitung Darat ya, yang sudah bergabung dan juga beliau ini ternyata juga berada di frekuensi 500 katanya Pak. Jadi sering mendengar kadang-kadang ketika hanya raja ada api sudah datang gitu loh, BPK sudah ngaung-ngaung, padahal kadang-kadang informasinya hoax. Nah, ini sosialisasi seperti apa yang dilakukan oleh Pak Marli katanya Pak? Ya betul. Di kita di Despus kemarin juga sempat terpancing juga, Iya. termasuk yang kejadian kemarin itu salah satu hoax juga. Iya. Makanya kita membangun Red Car ini tadi ya dengan anggota relawan pemadam kebakaran ini, kedepannya sebenarnya mereka inilah yang nanti yang tugas mereka yang nanti mereka ini sebenarnya Iya. konsep kita seperti itu, tugas mereka ini samping memadamkan api juga mereka ini yang sebagai memberi informasi yang valid. Iya. Kalau otomatis mereka dari anggota Red Car, otomatis mereka akan memberi data yang valid. Nah inilah nanti kita sampaikan ke anggota-anggota Red Car yang ada. Nanti peran mereka di samping itu memberikan sosialisasi, di samping memadam kebakaran, mereka juga menyampaikan informasi-informasi ini. Mereka ini nanti yang menyampaikan ke posko kita di, makanya nanti kita bangun telekomunikasi yang tersatu komando itu nanti. Nah, jadi mereka nanti melaporkan langsung ke
benar nggak api ini. Kalau mereka sumbernya emang dari anggota Redcar, otomatis sumber itu masih kita percaya. Masih dipercaya. Iya. Jadi Iya. kadang-kadang yang hoax ini kata-kata yang bisa menimbulkan mereka datang, kan kasihan juga Pak, relawan datang ternyata hoax. Iya, gitu kan, itu tadi. kasihan juga. Makanya kita mencoba satu pemikiran, satu sepemahaman, makanya mereka kita diberikan satu pengetahuan. Iya. Nanti inilah nanti yang kita coba bangun ke Iya. depannya. Emang setahun 2 tahun ini mungkin tidak terasa Pak sebenarnya. Nanti mungkin 3 tahun 4 tahun mungkin baru anggota dari BPPK yang ada ini sudah kita latih semua, satu sepemahaman, mungkin satu perjuangan, satu mungkin. Satu pemahaman, satu perjuangan. Sedikit saja Pak jelaskan kepada Pak Abduh, mungkin baru bergabung ini beliau di Iya, oke. Prima TV. Ini mengenai zonasi kah tadi itu atau seperti apa katanya tuh Pak? Benar, sebenarnya kita konsepnya sebenarnya pakai zonasi Pak. Yang sebelumnya kita sampaikan memang sebenarnya kita mencoba membangun posko Pak dulu Pak. Langkah pertama kita menentukan posko. Makanya di Iya. Kota Banjarmasin ini sebenarnya kita sudah mencoba mengkerjasamakan sih berapa sih idealnya, berapa titik posko yang harus Kota Banjarmasin bangun untuk menangani suatu kebakaran di ini. Makanya itu penting. Tapi sementara untuk target kita 2024 mungkin sementara posko yang kita coba bangun hanya per wilayah tadi karena 5 kecamatan. 5 kecamatan. Iya, itu nanti Tidak. kedepannya kita coba nanti setelah ada kerjasama kita dengan berapa sebenarnya kita setelah terbangun yang 5 ini kita coba tingkatkan nanti mungkin nanti yang ini nanti yang dapat mengkoordinir. Ya, nanti ya untuk zonasi ini mudah-mudahan tadi satu pemahaman mereka satu yang posko-posko ini nanti yang mengkoordinir yang lingkungan yang sekitar itu. Ya, lingkungan sekitarnya. Iya. Nah, mungkin mudah-mudahan bisa sudah terjawab nih untuk Pak Abduh yang berada di kawasan Belitung Darat. Pak, sebelum kita akhiri perbincangan kita kali ini, apa yang ingin disampaikan dengan pemirsa yang ada di rumah, Pak? Ya, pesan saya pertama kalau emang terjadi kebakaran jangan panik. Pertama itu. Iya. Jangan panik karena kepanikan bisa membuat yang lebih istilahnya lebih kita tidak bisa berpikir dengan baik. Nah, makanya itu hindari. Pertama kita jangan panik, usahakan sumber api itu dari mana. Kalau emang dari dapur, kalau bisa kita atasi sebelum 3 menit itu usahakan kita atasi. Kalau emang ada apar kita gunakan apar. Kalau tidak ada cara tradisional bisa melalui karung maupun kain ataupun anduk basah kita basahi, kita cara padamkan secara tradisional. Terus terkait dengan kelistrikan mohon untuk diperhatikan lagi baik dari sisi pemakaian. Kalau emang jeklek silakan mengurangi pemakaian atau menambah daya, atau juga setiap bulan atau setiap setahun sekali tolong diperhatikan colokan-colokan yang tidak emang sudah ada kesan-kesan atau tanda-tanda bahwa ini Karena kalau dipakai lagi, silahkan diganti, maupun kabel-kabel yang bocor maupun bocor tadi terkelipas silahkan ganti. Itu yang dapat dilakukan oleh warga. Nah, ini yang diingatkan oleh Pak Marli atau himbauan dari Pak Marli ini paling tidak nanti bisa diingatkan oleh warga yang ada di Banjarmasin atau yang bisa melihat kami Prima TV yang ada di mana aja, karena Prima TV sekali lagi bisa ditonton di mana saja yang ada di Kalimantan Selatan ini. Dan tentu saja sebagaimana kami ingatkan bahwa ternyata Dinas Pemadam dan Kebakaran ini tidak hanya menangani masalah kebakaran saja, tapi juga mereka melakukan penyelamatan lainnya yang diminta oleh warga, termasuk tadi mengenai animal rescue gitu kan, untuk seperti itu, dan juga penyelamatan yang lainnya. Jadi jangan sampai kita berpikir ketika wah ini Dinas Pemadam Kebakaran karena ada api beranayan aja, bukan seperti itu kan? Bukan seperti itu, tapi mereka memiliki juga permintaan daripada warga seperti melepaskan cincin yang sudah tidak bisa dilepas, atau juga melakukan mengamankan sarang tawon atau juga animal-animal lainnya. Nah, ini dulu yang bisa kami perbincangkan di Pandiran kita kali ini bersama dengan Pak Marliansa. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa undang lagi beliau ya Pak, ya, untuk bergabung Pak lagi nantinya di program Bawa Pandiran kita kali ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga buat Anda yang sudah merespon Bawa Pandiran kita kali ini melalui telepon maupun juga melalui WA. Dan tentu saja kami gelar Bawa Pandiran ini saban hari Senin pukul 15 sampai dengan 16 di Prima TV, dan kita akan mengundang dinas-dinas yang lain untuk membicarakan terkait dengan apa saja yang mereka lakukan di kota kita tercinta ini, atau kota Seribu Sungai. Terima kasih Pak Marliansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan kita berpisah dulu. Dan sesaja sekali lagi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.